Pengertian gizi. Istilah gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Macam zat gizi terdapat 5, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Manfaat dan fungsi dari zat gizi. Adapun manfaat dari zat gizi diantaranya yang pertama, mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan serta berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh dan sebagainya. Adapun fungsi dari zat gizi yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Dalam hal ini berfungsi menggerakkan tubuh dan proses metabolisme tubuh. Yang termasuk pada golongan ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga zat gizi tersebut selain menghasilkan energi untuk bergerak dan beraktivitas serta metabolisme tubuh. Adapun bahan makanan yang berfungsi sebagai sumber energi diantaranya yaitu nasi dan jagung, sumber karbohidrat, margarin dan mentega, sumber lemak, ikan, daging, dan telur, sumber protein. Yang kedua, zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Dalam hal ini, zat gizi berfungsi membentuk sel-sel pada jaringan tubuh, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Zat gizi yang tergolong pada kelompok ini yaitu protein, lemak, mineral, dan vitamin. Perlu diperhatikan, bila tubuh kekurangan zat ini, maka tumbuh kembang manusia berisiko terlambat. Dan yang ketiga, zat gizi sebagai pengatur proses di dalam tubuh. Tentunya, tubuh kita perlu memiliki keseimbangan Agar terjadi keseimbangan, maka proses metabolisme di dalam tubuh perlu pengaturan. Antara itulah dibutuhkan sumber zat gizi yang berupa protein, mineral, dan vitamin. Dalam hal ini, vitamin dan mineral memiliki fungsi utama sebagai pengatur. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, teknik aktivitas fisik termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan setiap orang. Belum lagi bila ada kondisi medis atau penyakit tertentu. Semuanya menentukan banyaknya zat gizi yang Anda butuhkan. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi sebagaimana telah dilansir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai gizi ini memiliki jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan sejumlah faktor. Di antaranya itu makanan sehat, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang terakhir memantau berat badan secara teratur. Adapun piramida gizi seimbang yang telah dijelaskan oleh Kementerian Republik Indonesia itu terdiri dari yang pertama makanan pokok, di mana makanan pokok ini terdiri dari jagung, nasi, singkong, ubi, dan umbi-umbian. Yang kedua itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana anjuran mengonsumsi sayur-sayuran dalam sehari itu 3-4 porsi, sedangkan anjuran mengonsumsi buah-buahan itu 2-3 porsi dalam sehari. Yang ketiga ada protein. Protein ini berfungsi sebagai zat pembangun bagi kesehatan tubuh, di mana protein juga terbagi menjadi dua,
itu protein hewani dan protein nabati. Yang ketiga ada garam, gula, dan lemak, di mana kita dianjurkan dalam sehari itu mengkonsumsi garam sebanyak 5 gram, gula 50 gram, dan lemak itu sebanyak 67 gram dalam sehari. Selanjutnya adalah air. Air ini sangat penting bagi tubuh kita, di mana air ini memiliki banyak fungsi, antaranya itu membentuk tubuh, mengatur suhu, melarutkan zat-zat tertentu, dan sebagai pembuangan racun. Adapun 10 pedoman umum gizi seimbang yang dapat dengan mudah dilakukan, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Anda harus bersyukur karena hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Kedua, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Anda membutuhkan jenis pangan yang beragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan lain-lain. Ketiga, batasi konsumsi asupan manis, asin, dan berlemak. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu, anjuran batas konsumsi gula yaitu 4 sendok makan atau 50 gram, garam 1 sendok atau 5 gram, dan lemak 5 sendok makan atau 67 gram. 4. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Anda dianjurkan mengonsumsi 2 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. 5. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Meski dianjurkan mengonsumsi lauk dan pauk yang berprotein tinggi, namun Anda juga harus memilih yang termasuk dalam kategori rendah lemak. 6. Biasakan sarapan pagi. Sarapan di pagi hari dapat menunjang kinerja dan aktivitas yang dilakukan seharian. Sementara, tidak sarapan bisa mendorong Anda untuk makan secara berlebihan di siang hari. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Umumnya, kita direkomendasikan untuk minum air 8-10 gelas sehari. Ini akan membantu fungsi ginjal dan mengganti cairan tubuh yang hilang. Kedelapan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan, menjadi salah satu upaya dalam mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit. Kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi Anda untuk mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan kadaluarsa suatu produk yang akan dikonsumsi. Ini akan memudahkan Anda memilih asupan yang sehat, aman, dan bergizi. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lakukanlah aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit setiap harinya. Ini akan membantu tubuh Anda menjadi lebih sehat. Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiarfa dari kelas M212. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan mengontrol berat badan secara teratur. Adapun 4 pilar gizi seimbang tersebut yaitu 1. Mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lengkap harian. Akan tetapi, konsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dalam proporsi makanan yang seimbang, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih dapat mencegah seseorang terkena infeksi. Infeksi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi status gizi. Orang yang menderita penyakit-penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga zat gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Ketiga ialah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga yang menjadi salah satu upaya dalam menyeimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme tubuh.
Keempat ialah memantau dan mempertahankan berat badan normal. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal dalam indeks massa tubuh atau IMT. Pemantauan berat badan dalam pola hidup nutrisi seimbang dapat mencegah kelebihan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Sejumlah penelitian turut menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung meningkat, tidak seperti beberapa negara ASEAN lain seperti Malaysia atau Thailand. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3. Ketiganya yaitu masalah gizi yang sudah terkendali, yang belum dapat diselesaikan, serta yang sudah meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat. Ada 3 macam permasalahan gizi yang sudah terkendali, yaitu 1. Kurang vitamin A. Kekurangan vitamin A termasuk masalah gizi yang di Indonesia yang umum dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Meskipun masalah ini sudah dapat dikendalikan, kekurangan vitamin A dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Yang kedua, gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium atau yodium. Gaki bukanlah satu-satunya penyebab penurunan kadar tiroid di dalam tubuh. Meskipun begitu, kekurangan iodium diketahui dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid secara tidak normal. Nah, kondisi ini dikenal sebagai penyakit gondok. Yang ketiga, anemia. Anemia merupakan kondisi tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dengan gejala berupa lelah, pucat, detak jantung tidak teratur, dan pusing. Untuk masalah gizi di Indonesia yang belum terselesaikan, salah satunya yaitu stunting. Nah, stunting sendiri adalah masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang kedua itu adalah gizi kurang. Nah, permasalahan gizi kurang sudah bisa terjadi sejak bayi lahir. Ciri utamanya yakni bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, bayi dikatakan mengalami BBLR bila berat badannya ketika lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan BBLR umumnya memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Asalnya, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Hal ini dimulai sejak awal kehidupan dan bisa berlanjut hingga dewasa. Cara untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Yang pertama adalah memakan aneka ragam makanan setiap hari. Nah, dengan makanan beraneka ragam, kekurangan gizi dari suatu makanan bisa dilengkapi dari zat gizi makanan lain. Nah, yang kedua, makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi. Kebutuhan energi bisa dipenuhi dengan memakan makanan kaya akan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, membatasi konsumsi lemak. Meski berguna sebagai sumber energi dan menambah kelezatan makanan, konsumsi lemak berlebihan bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Lalu yang keempat adalah menggunakan garam beriodium. Iodium ini zat mikro yang diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Yang kelima adalah mengkonsumsi zat besi. Zat besi berguna dalam pembentukan sel darah merah. Nah, zat besi ini bisa didapatkan dari berbagai macam makanan, seperti dari hati, kuning telur, daging, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Lalu yang keenam adalah berikan ASI. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Nah, ASI sebaiknya diberikan hingga bayi berusia 2 tahun dengan jumlah yang disesuaikan. Yang ketujuh, membiasakan sarapan. Nah, sarapan sangat bermanfaat dalam memelihara kesehatan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja, terutama bagi anak-anak. Sarapan penting untuk meningkatkan konsentrasi mereka saat belajar. Banyak penelitian menyimpulkan efek dari sarapan terhadap prestasi sangat signifikan. Yang kedelapan adalah minum cukup air putih. Seperti yang diketahui, air sangat dibutuhkan tubuh, diantaranya untuk mengatur keseimbangan cairan dan garam mineral dalam tubuh, hingga melancarkan pencernaan.
Nah, disarankan meminum 6 hingga 8 gelas air putih setiap harinya. Lalu yang kesembilan ada olahraga teratur. Aktivitas fisik teratur bisa meningkatkan kebugaran, menjaga berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan otot, serta mencegah penuaan dini. Laksanakan olahraga teratur minimal 3 kali dalam setiap minggu. Yang ke-10 adalah menghindari minuman beralkohol. Minum alkohol dapat menghambat proses penyerapan gizi dan bahkan menyebabkan kerusakan hati dan syaraf otak.